akhirat, muslimin mu'minat, muslimin muslimat, mu'minin mu'minat yang insya Allah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam yang penuh dengan keberkahan ini. Di akhir tahun ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya pengen menyelamatkan kita, pengen menghindarkan diri kita daripada sesuatu paling minimal yang tidak ada manfaatnya di malam pergantian tahun ini. Lebih-lebih dengan hadirnya kita di tempat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah selamatkan kita dari perkara-perkara yang bisa saja kalau kita tidak hadir, kita terjatuh di dalam lubang maksiat dan dosa pelanggaran, naudzubillah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad, Nabi SAW mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk kesempurnaan Islamnya seseorang, kata baginda Nabi, dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, apalagi dosa. Maka pada malam hari ini sesungguhnya mudah-mudahan kita sebagaimana sabda baginda Nabi besar tadi, betul-betul termasuk orang-orang yang bagus Islamnya di hadapan Allah, yang bagus keimanannya insya Allah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama Islam ini merupakan agama yang sangat luar biasa, sangat begitu sempurna. Bahkan di dalam kitab Manahidut Tamyiz karangan Imam besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, beliau menyebutkan di sana, al-Islamu huwa dinun kamilun wa syamilun. Sesungguhnya agama kita ini, agama Islam adalah agama yang sangat sempurna dan berguna untuk semua orang. Bahkan beliau menyebutkan, huwa dinul wahidul ladzi radiya bihillahu subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah, disukai oleh Allah, yaitu agama kita, yaitu agama Islam. Di dalam pernyataan tersebut beliau mengutip satu ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyatakan apakah betul agama kita ini agama yang sempurna, agama yang betul-betul diridhoi oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Sesungguhnya hari ini kami telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, nikmat buat kalian, dan juga sesungguhnya aku telah ridha kepada agama Islam ini. Maka agama kita ini bukan agama sembarangan, agama yang sangat luar biasa. Dan kalau agamanya sempurna, syariatnya sempurna, tentunya manusia yang membawa syariat ini juga adalah manusia yang sangat sempurna. Siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membawa syariat, yang membawa ajaran agama kepada kita sampai ke kota Tarakan ini tidak lain, itu merupakan jasa besar daripada Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada satu karangan kitab namanya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Al-Insanul Kamil, yang artinya bahwasanya Nabi Muhammad itu betul-betul manusia sempurna. Kenapa harus disampaikan seperti ini para hadirin? Karena maaf, di akhir zaman ini banyak orang yang mungkin agak kepintaran, bahkan berani mengkritik Rasulullah, berani mengkritik daripada syariat baginda Nabi, merasa lebih pintar daripada Rasulullah.
Makanya disebutkan di dalam kitab tersebut sesungguhnya Nabi Muhammad orang yang paling sempurna, manusia yang paling sempurna. Tapi artinya bukan kita sebutkan sempurna ini sempurnanya seperti sempurnanya Allah, tidak ada namanya menyamakan makhluk dengan Khalik. Ya Allah dengan kesempurnaannya sebagai Khalik, Nabi Muhammad SAW dengan kesempurnaannya sebagai bashar, sebagai manusia. Makanya di dalam suatu bait qasidah disebutkan bal huwa yaqutatun wan nasukal hajari. Nabi Muhammad itu ibaratnya seperti batu permata yang sangat mahal. Sedangkan kita ini manusia yang lain, walaupun Nabi makan, kita makan, Nabi jalan, kita jalan, tapi perbedaannya sangat jauh sekali para hadirin. Kita ini ibaratnya batu biasa, tidak ada harganya. Tetapi baginda Nabi besar Muhammad adalah manusia yang betul-betul sempurna. Nah, pengarang dari kitab ini Abu Yasin Muhammad bin Alwi al-Maliki. Beliau mengarang kitab ini karena sebab mengulangi satu ayat yang tadi telah kita baca, al-yawma akmaltu lakum. Diulangi terus sampai terciptalah satu kitab ini namanya Muhammad Insanul Kamil. Itu ulama seperti itu, membaca satu ayat jadinya karya yang sangat luar biasa. Makanya ulama mengatakan mana lebih bagus, baca ayatnya sedikit tapi dengan tadabbur, dengan memahami maknanya, atau lebih bagus kita baca banyak jumlah ayat Al-Quran tetapi kita tidak tadabbur. Di situ ulama menyebutkan yang paling afdal membaca sedikit tapi dengan memahami kandungan daripada ayat tersebut. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Yasin Muhammad bin Alwi al-Maliki mengatakan, kenapa kita beranalogi mengatakan Nabi Muhammad itu sebagai manusia yang sempurna? Karena alasannya satu. Syariat yang beliau bawa sempurna, tidak mungkin yang membawanya tidak sempurna. Kalau kita ibaratkan, kalau kita mau ngangkat beras 10 kilo atau 20 kilo, kira-kira kalau yang ngangkatnya orang yang badannya 5 kilo, kira-kira berasnya tangkat gak? Tangkat gak Bapak Ibu? Tidak tangkat, karena yang ngangkatnya kecil badannya. Tapi kalau yang ngangkat badannya sama besarnya atau lebih besar lagi, kira-kira tangkat gak tuh beras? Tangkat kan? Nah begitu juga perumpamaan Rasulullah, perumpamaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimal beliau sama atau tidak beliau lebih tinggi daripada yang diangkatnya, yaitu syariat Islam atau agama Islam yang datang kepada kita pada saat ini. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka kalau kita pengen mencari satu tokoh, satu tauladan, maka contohilah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi pernah mengatakan ad-dinun nasihah. Sesungguhnya agama kita ini adalah nasihah. Apa itu nasihah? Sebagian ulama menyebutkan qiyamul abdi ma'li ghairihi minal hukuk, di mana kita diperintahkan untuk memenuhi hak-hak kita kepada selain diri kita. Para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah au kama qala? Kepada siapa wahai Rasulullah hak tersebut kami tunaikan? Salah satunya yang disebut oleh baginda Nabi, lillahi wali kitabihi wali rasulihi. Hak kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa hak kita kepada Rasulullah? Bagaimana gaya kehidupan kita, anak-anak kita, keluarga kita senantiasa mutaba'atu bin Nabi, mengikuti gaya kehidupannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagaimana kita sampaikan, tidak ada idola, tidak ada satu sosok yang lebih sempurna lagi melainkan Rasulullah. Maka ajarkan anak-anak kita siapa baginda Nabi, bagaimana sejarah kehidupannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabil khusus malam ini mungkin banyak orang yang meninggalkan daripada ajaran Rasulullah, mengikuti tasyabbuh dengan orang-orang kufar yang tidak pernah bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam hari ini dengan mimbar yang sangat suci ini, kita sama-sama kembali mendekatkan diri kita untuk mengenal daripada sosok sang Rasul, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mengikuti Nabi tidak gampang, bukan cuma dengan kita mengucapkan, tentunya kita harus belajar, menghadiri daripada majelis ilmu agama yang mengajarkan tentang sosok Nabi, yang mengajarkan kita tentang ilmunya Rasulullah, syariatnya baginda Nabi, walaupun cuma seminggu sekali. Yang penting kita kenal kepada Nabi Muhammad, kita kenal kepada syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan maaf-maaf orang yang malas untuk belajar ilmu agama, apalagi sudah mengatakan dirinya sudah paham salatnya, ibadahnya dengan tanpa ilmu, maka ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW mengatakan,
Miniktirabi saati an yusalliya khamsuna nafsan fala yuqbala li ahadihim shalah. Atau kama qala Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya di akhir zaman tandanya kiamat 50 orang melaksanakan sholat. 50 orang melaksanakan sholat. Tetapi tidak ada satupun dari 50 orang ini yang diterima sholatnya. Kenapa? La ya'ti bi arkaniha, wa la ya'ti bi syurutiha, wa la ya'rif arkanaha, wa la ya'rif syurutaha. Enggak tahu rukun sholat, enggak tahu syurut sholat. Bagaimana ibadahnya mau betul di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditarakan tidak kurang daripada majelis taklim. Tinggal kita saja mau datang atau tidak, mau belajar atau tidak. Maka dengan mimbar ini sebelum kita mengikuti Rasulullah, maka tahap pertama adalah kita belajar tentang sosok Nabi. Kalau sudah belajar baru kita mengikuti Rasulullah. Kalau sudah mengikuti Rasulullah baru timbullah yang namanya mahabbah, kecintaan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka daripada itu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita yang hadir pada malam pergantian tahun ini senantiasa ditumbuhkan di dalam hati kita kecintaan kepada Rasulullah. Kita semakin ditumbuhkan rasa cinta, rasa rindu, rasa pengen untuk berkenalan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan bukan cuma di dunia saja kita dikumpulkan, kelak juga di akhirat kita dikumpulkan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin cuma ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.